Hai guys, jumpa lagi sama gue. Hari ini gue mau ngomongin soal Thanksgiving. Kebetulan hari Kamis yang lalu, kalau lu cek kalender orang Amerika kali ya, dia tuh ngadain Thanksgiving Day. Emang kalau di Indo biasanya tuh kita nggak punya kayak hari terima kasih gitu kali ya. Hari terima kasih kan disebutnya hari terima kasih, nggak ada gitu di Indo. Karena memang gue ngerasain banyak orang di Indo tuh kayak kurang apresiatif lah terhadap sesuatu gitu. Maksudnya mereka lebih sering mengkritik orang. Ayo gue coba tanya deh ke lu, banyakan mana selama lu bekerja bertahun-tahun contohnya, banyakan mana lu dipuji sama lu dikritik? Coba gue tanya. Mungkin kebanyakan dari kita banyak bilang bahwa kita lebih sering dikritik ya daripada dipuji. Padahal pujian itu tuh penting banget, tau gak? Gue kemarin lihat sebuah video, itu tuh bagus banget gitu. Videonya tuh bilang bahwa ketika kita berterima kasih atas seseorang, bukan cuman orang itu yang merasa senang, tetapi kita sendiri juga merasa senang gitu. Gue bakal taruh sih videonya di sini. Kalau berhasil ya, berarti videonya ada di sini. Oke, boleh klik aja terus lu tonton. Jadi ceritanya tuh orang-orang dikumpulin, terus dimasukin kayak ke satu ruangan, terus ditanya gitu kan, ditanya tentang kebahagiaan mereka lah, pakai pertanyaan yang cukup banyak, tanpa mereka sadari bahwa pertanyaan itu tuh sebenarnya bisa menghitung berapa persen sih mereka itu bahagia, berapa level kebahagiaan mereka itu berapa gitu. Sudah itu, sudah nulis, mereka tuh disuruh bikin surat kayak nulis untuk seseorang yang berarti lah di kehidupan mereka. Bisa orang tua, bisa temen, bisa cici, bisa mentor, bisa siapapun. Terus disuruh tulis, dan sudah nulis harus dikatakan kayak kenapa dia itu merubah kehidupan kita, mengapa kita itu berterima kasih atas dia di kehidupannya. Terus sudah ditulis, ternyata tanpa mereka ketahui, pas surat itu jadi, mereka itu dibawain sebuah telepon, dan mereka itu harus nelfon orang yang mereka sayangi. Jadi orang yang ditulis di surat itu tuh ditelepon, terus suratnya itu disuruh bacain gitu kayak I'm thank you for this gitu. Ternyata setelah mereka melakukan hal demikian, setelah dihitung lagi level kebahagiaan mereka itu tuh naik kira-kira kayak sampai 28% deh kalau nggak salah. Salah satu dari orang yang ikut penelitian ini, si orang yang dia mau say thank you tuh udah meninggal, udah lost contact lah. Jadi sebenarnya dia nggak punya cara untuk kontak orang itu lagi. Cuman ternyata level kebahagiaan dia juga naik. Berarti itu membuktikan bahwa ketika kita berterima kasih, bukan hanya orang yang kita kasih terima kasih itu yang merasa bahagia, kita sendiri juga merasa bahagia. Nah, jadi gue kayak berusaha, inget lah setiap malam tuh gue berusaha nulis kayak apa sih yang gue rasain, kayak thank you apa sih yang gue bisa kata-katain hari ini gitu. Kayak tiga poin aja sih. Bisa simple kayak misalnya thank you buat makanan yang gue makan, thank you buat ada ranjang, thank you buat ada napas, kayak gitu-gitu lah. Dan itu tuh cuman lumayan kasih positive feeling lah buat ke gue sendiri gitu. Cuman bukan cuman untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan itu juga lu share ke orang yang lu bilangin terima kasih gitu. Itu kejadian banget sama gue 2 minggu lalu tuh. Gue kayaknya lagi capek banget ya, terus kayak aduh udahlah, kayaknya udah segala macem pikiran tuh kayak nggak enak lah, udah sumpek banget. Tapi gue tetap harus bawain sharing gitu kan, kayak di Komsel gitu. Jadi akhirnya tuh ya udah gue bawain sharing seperti biasa. Terus gue pulang, sudah gue pulang ya udah nothing happen gitu. Tapi pagi-pagi ketika gue sampai di kantor, gue tuh ngecek ada SMS, bukan SMS deh, Line, ya udah nggak zaman kali SMS. Ada Line, dan ada satu orang yang kemarin datang Komsel, dia tuh bilang gue kayak Cici thank you ya untuk sharingnya gitu, itu tuh memberkati. Terus dia tuh bilang gini, sebenarnya ya sharing Cici tuh memberkati, tapi mungkin ada banyak orang yang enggak berterima kasih gitu. Jadi kayak dia bilang kayak intinya ya, gue nangkep gitu ya, gue tuh cuma mau berterima kasih gitulah. Dan gue cukup terharu sih, karena ya walaupun gue capek gitu kan, walaupun gue kadang nggak yakin gue tuh kayak bener nggak sih ngebagiinnya kayak begini, atau misalnya bener nggak sih sebenarnya ini tuh apa yang mau disampaikan ke mereka gitu.
Walaupun gue kadang ragu, tapi dengan SMS seperti itu tuh kayak bikin gue lebih semangat lagi gitu. Oh iya, ternyata tuh ada juga loh orang yang merasa terberkati gitu kan. Contohnya ya beberapa orang yang nge-share video ini, atau misalnya orang yang ngomenin personally pakai message atau pakai Facebook message, pakai Line. Pokoknya mereka tuh kayak ngomong thank you lah, itu kayak apa, lewat video ini mereka bisa belajar sesuatu dan sebagainya gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak bikin gue bersemangat kembali gitu. Tapi di situ gue juga belajar supaya gue tuh bisa lebih aware, berterima kasih sama orang-orang di sekeliling gue gitu. Walaupun kadang-kadang memang gue juga nggak ngomong itu nggak akan awkward sih, karena kan bukan kebudayaan kita. Balik lagi lah, saying thank you tuh bukan kebudayaan kita. Kalau di rumah misalnya si mama siapin makan, ya kita mikir itu sih memang kewajibannya dia gitu kan, bawa bikinin kita makanan. Tapi sebenarnya tuh enggak loh, dia tuh sebenarnya bisa aja kan mengambil keputusan untuk gue mah yang penting gue makan, anak gue mau makan apa terserah gitu kan. Cuman ketika dia menyiapkan makanan dan kita bilang kayak wah thank you ya, dan kita excited sama apa yang dia lakukan, dia itu pasti jadi lebih bahagia lah, karena apa yang dia lakukan itu kayak diperhatikan juga gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman yang jarang ngomong thank you bisa belajar dari apa yang gue rasakan. Siapa tahu gitu ada orang-orang di sekeliling kalian yang sering ngelakuin hal yang baik buat kalian, tapi kalian nggak pernah notice dan kalian nggak pernah kasih terima kasih atau kalian nggak pernah kasih appreciation. Coba mulai sekarang bilang thank you gitu loh. Oke, gimana? Udah mau 2016 nih, mulai mikir deh resolusi tahun ini mana yang belum kecapai. Gue sendiri kemarin ngecek resolusi gue 2015. Interesting. Ada beberapa sih yang belum kecapai. Well, kita masih punya 1 bulan. Jadi siapa tahu di dalam 1 bulan ini kita bisa melakukan sesuatu, seenggaknya ya nggak semuanya jadi kecapai sih, cuman 2 atau 3 poin dan bisa kecapai lah, siapa tahu kan. Yaudah kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Semuanya dibawa santai aja. Bye bye.